Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para pemirsa TV Tabalong, kajian pelita hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas makna daripada surat Ad-Duha ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian mari kita pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan kita, yakni di ayat yang keempat dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi engkau, wahai Rasulullah, minal ula, daripada kehidupan dunia. Ada makna-makna akhirat itu tersendiri di dalam Al-Quran, adalah hari kemudian. Akhir atau akhirah itu apabila didahului kata yaum, yaumul akhir, atau dar, darul akhirah, itu bermakna kehidupan setelah adanya kematian. Maka itu para mufassirin sebagian ada yang berkata, walal akhiratu, dan sungguh hari kemudianmu itu lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Seakan-akan ini mengatakan, wahai Rasulullah, janganlah engkau bersedih, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Nanti Islam akan berjaya, akan datang, dan tentu ini lebih baik daripada masa-masa permulaan, di mana ketika itu Islam masih diawali dengan peperangan, masih dimusuhi oleh kafir Quraisy, masih dibenci. Namun kabar gembira dari Allah, nanti suatu saat Islam itu akan jaya, karena kesudahannya nanti itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Namun tentu akhirah di sini juga sangat pas sekali dan sangat cocok, dan yang paling bagus diartikan, dimaknakan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Karena kehidupan di akhirat tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut. Berbeda dengan kehidupan dunia, yang kadang kita dibenci, kadang kita dijauhi, kita ketakutan. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagi engkau, wahai Rasulullah, daripada kehidupan dunia, yakni kehidupan yang ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bukan hanya sampai di situ, Allah juga memfirmankan, Allah akan memberimu satu pemberian sehingga engkau merasa puas, sehingga engkau merasa ridha, sehingga engkau merasa senang. Apa sebenarnya pemberian Allah yang membuat Rasulullah senang? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang memaknai a'ta, yu'ti itu pemberian dengan makna kepemilikan, sehingga tidak ada lagi yang memiliki selain Rasulullah. Maka itu para ulama memaknai wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberimu satu nikmat sehingga engkau puas, sesuai dengan sejalan dengan sabda Rasulullah. Kalau begitu, kata Rasulullah, aku tidak akan ridha sedang salah satu umatku berada di dalam neraka. Maka ini menggambarkan bahwasanya kepuasan Rasulullah, kesenangan Rasulullah adalah memberikan syafaat kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti fi yaumil qiyamah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan engkau satu nikmat, yakni Allah akan memberikan kekuasaan untukmu untuk memberikan syafaat kepada seluruh umatmu, sehingga engkau puas, engkau bebas memilih siapapun di antara umatmu yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Para pemirsa TV Tabalong, kajian pelita hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini konteksnya memang ditujukan kepada Rasulullah. Sebagaimana tadi diceritakan bahwasanya Rasulullah awalnya merasa seperti ditinggalkan. Kemudian dibantah oleh ayat ini bahwa Rasulullah tidak pernah ditinggalkan, Rasulullah tidak pernah dibenci dengan terlambatnya datangnya wahyu. Bahkan Rasulullah dikabarkan akan mendapat satu nikmat
yang mana nikmat itu akan membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridha dan senang. Tidak sampai di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan lagi untuk meyakinkan Rasulullah dengan firman-Nya ayat yang ke-6, Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah ia mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu ia melindungimu. Dulu wahai Muhammad, engkau dalam keadaan yatim dan Allah melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapatimu dalam keadaan kebingungan, lalu ia memberikan engkau petunjuk. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, dhal di sini bukan kita maknai dengan sesat. Karena dalam firman yang lain ada Allah berfirman di dalam surat Yusuf, Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kami dalam kesesatan yang nyata. Nabi Yakub bukan sesat, tidak faham agama. Namun sesat di sini, dhal di sini adalah orang yang tidak menjalani jalan yang seharusnya ia tempuh. Dalam artian dia kebingungan. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan bingung, dan kami memberikan engkau petunjuk. Bingung dengan banyaknya sesembahan kaum kafir Quraisy, kemudian Allah berikan petunjuk dengan turunnya wahyu, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang ke-8, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah juga mendapatimu dalam keadaan kekurangan, lalu ia mencukupimu. Ayat ini menggambarkan begitu banyak sekali nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa pemberian yang akan membuat Rasulullah ridha, kemudian pemeliharaan kepada Rasulullah semenjak kecil beliau sehingga diutus bi'atsah menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pada pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, pertemuan yang akan datang, yakni ayat yang ke-9 sampai dengan ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.